Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi kimia kelas 12 semester 1, yaitu tentang sel elektrolisis dan hukum Faraday. Namun pada video ini akan dibahas tentang sel elektrolisis. Nah, sebelum ke sel elektrolisis, silakan kalian perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut adalah gambar perhiasan yang sedang dimurnikan atau yang sedang dicuci, ya. Nah, emas ini bisa kita lapisi lagi dengan emas. Dengan cara apa? Dengan cara dicuci. Dan pasti di dalamnya butuh larutan, ya. Nah, kira-kira apa kaitannya gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, tentu pasti ada kaitannya. Ternyata pada gambar ini menggunakan prinsip elektrolisis. Nah, pertanyaannya, kira-kira bagaimana suatu logam bisa melapisi logam lain? Misalnya, kita ingin melapisi emas dengan emas lagi. Kita ingin melapisi tembaga dengan perak. Kita ingin melapisi perak dengan tembaga. Gimana caranya ya? Apa aja sih yang kita butuhkan? Nah, kalau dilihat dari gambar yang tadi, apa aja yang dibutuhkan? Tentu peralatan listriknya, ya, kabel, terus sumber energinya, kemudian larutannya. Lalu, kira-kira butuh elektroda tidak? Butuh elektroda, ya, dan butuh benda yang akan kita lapisi, ya. Nah, kemudian kita ingat-ingat lagi, apa sih perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis? Ini sudah dibahas pada materi sebelumnya, ya. Ada yang masih ingatkah apa saja perbedaannya? Nah, ini kurang lebih perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis, ya. Nah, di sini yang pertama adalah kalau di sel volta, katoda itu merupakan kutub positif, sementara anoda adalah kutub negatif. Kemudian kalau di sel elektrolisis, katoda adalah kutub negatif dan anoda adalah kutub positif. Nah, jadi kalau disingkat, sel volta itu adalah kutub ya. Nah, kutubnya itu adalah kapan? Ya, katoda positif, anoda negatif. Sementara kalau di elektrolisis, kutubnya itu adalah apa disingkatnya? Kenap. Ya, katoda negatif, anoda positif. Ya. Nah, kemudian reaksi redoksnya itu sama. Baik volta maupun elektrolisis sama-sama apa? Ya, krao. Katoda tempat terjadinya reaksi reduksi, sementara anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, kemudian reaksinya. Reaksi pada sel volta itu berlangsung secara spontan. Nah, biasanya harga NO selnya itu bernilai positif dan reaksinya itu bisa mengacu pada deret volta. Nah, sementara pada elektrolisis reaksinya itu tidak spontan. Reaksi bisa berlangsung jika ada arus listrik. Makanya, sel volta disebut spontan itu terjadi perubahan energi kimia diubah menjadi listrik. Contohnya kemarin apa? Baterai. Baterai di dalamnya itu ada unsur-unsur kimia, ada zat-zat kimia yang bisa menghasilkan energi listrik secara spontan. Sementara, kalau elektrolisis, kita itu butuh listrik untuk menghasilkan energi kimia. Jadi, kalau tidak ada listrik, reaksinya itu tidak akan berlangsung. Nah, makanya sel elektrolisis ini disebut reaksi yang tidak spontan. Oke. Nah, kemudian rangkaiannya. Sel volta itu biasanya rangkaiannya terdiri dari 2 gelas kimia yang dihubungi dengan jembatan garam ini penghubungnya ya untuk penstabil reaksi. Nah, biasanya sel volta itu terjadi pada 2 larutan yang berbeda dan akan dihitung NO selnya dan reaksinya spontan atau tidak. Kemudian kalau elektrolisis itu biasanya terjadi pada satu larutan dan satu wadah. Jadi di dalamnya itu hanya ada satu larutan, misalnya larutan elektrolisis larutan CuSO4. Nah, itu kalau elektrolisis. Jadi biasanya terjadi pada satu larutan ya, atau di sini umumnya terjadi pada satu elektrolit seperti itu ya. Nah, kemudian di sini elektrodanya itu dicelupkan pada gelas yang berisi satu larutan tersebut. Nah, inilah kurang lebih perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis. Jangan sampai terbalik ya.
Oke, sekarang kita masuk ke sel elektrolisis. Nah, kurang lebih kan tadi seperti ini rangkaiannya. Jadi, satu larutan atau larutan elektrolit itu akan dielektrolisis. Jadi nantinya bisa larutan, bisa lelehan. Misalnya di sini contohnya larutan, ya. Dielektrolisis, kemudian dicelupkan dua elektroda. Elektroda itu sebagai anoda dan elektroda itu sebagai katoda. Nah, anoda itu merupakan elektroda positif. Jadi ingat kalau elektrolisis itu adalah KNAP, ya, katoda negatif, anoda positif. Nah, kemudian katodanya negatif. Kenapa katoda bisa negatif? Elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Nah, semakin banyak elektron yang menuju katoda, katoda akan bermuatan negatif. Seperti itu, ya. Nah, dari sanalah katoda itu merupakan kutub negatif. Oke? Nah, sekarang, pengertiannya dulu deh sebelum ke sana. Elektrolisis itu apa? Berasal dari dua kata, ada elektro dan lisis. Elektro adalah arus listrik, kemudian lisis itu adalah peruraian, ya. Jadi elektrolisis itu adalah peruraian atau penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik, gitu, ya. Jadi kalau nggak ada arus listrik, itu tidak akan terurai untuk elektrolisis ini. Kemudian, pada sel elektrolisis tadi sudah disebutkan bahwa terjadi perubahan energi listrik menghasilkan energi kimia. Jadi kalau tidak ada listrik, itu tidak akan menghasilkan energi kimia. Nah, energi kimianya itu dihasilkannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk reaksi nantinya. Ya, nantinya ion-ion positif, jadi tadi elektrolit itu akan terurai, ya, terurai menjadi kation dan anion. Nah, kation atau ion positif itu nanti akan tertarik ke elektroda negatif alias ke katoda. Jadi ingat-ingat aja, kation akan tertarik ke elektroda negatif alias katoda, K dengan K, ya. Kemudian kebalikannya, ion negatif atau anion, sini ya, akan tertarik ke elektroda yang positif alias anoda. Nah, sekarang bagaimana sih aturan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda pada proses elektrolisis ini? Jadi, reaksi redoks yang terjadi itu akan terjadinya di elektroda masing-masing. Masih ingat ya gimana? Ya, Krao. Katoda reduksi, ya, anoda oksidasi. Jadi nanti di katoda akan terjadi reaksi reduksi, di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, gimana aturannya? Kita lihat. Nah, ini untuk yang di katoda. Jadi diingat saja bahwa di katoda itu bergantung pada jenis kation. Masih ingat kan kation itu apa? Ya, ion positif. Nah, kalau misalnya kationnya itu merupakan logam aktif golongan 1A, 2A, Al, Mn, dan dia berupa fasenya larutan. Oke, jadi kalau di katoda, kamu itu ngelihat dulu sih, apakah fasenya itu larutan atau lelehan, gitu. Nah, terus larutan. Kalau larutannya itu mengandung golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, atau logam lain, gitu ya. Itu yang paling penting ya. Nah, kalau misalnya logam aktifnya itu merupakan golongan 1A, 2A, Al, Mn dan dia berada dalam fase larutan, maka yang akan tereduksi adalah air. Nah, kalau di deret volta itu adalah logam-logam yang sebelum H2O atau sebelah kiri H2O. Maka nanti reaksinya adalah seperti ini, reaksi reduksinya, ya. Jadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Selanjutnya, jika kation lain dan kation logam aktif fase lelehan atau leburan. Jadi di sini disebutkan dua. Bisa kation lain, berarti kation lain itu selain logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Atau boleh juga kation logam aktif tetapi fasanya lelehan. Jadi sini ada dua. Larutan yang mengandung kation logam lain dan kation logam lain pada fase lelehan. Nah, maka yang akan tereduksinya adalah kation itu sendiri. Ya. Nah, reaksinya adalah ini reaksi secara umumnya. Jadi Lx plus ditambah X elektron min menjadi L. Jadi kalau misalnya elektrolisisnya itu adalah elektrolisis larutan CuSO4, maka ini kan si kationnya, ya, maka ini kation lain. Berarti nanti Cu2 plus yang akan tereduksinya. Tambah 2 elektron menjadi Cu. Ya. Atau misalnya elektrolisis lelehan
NaCl. Nah, berarti Na plus kan? Nah, kalau lelehan itu dirinya sendiri juga. Berarti nanti Na plus tambah elektron menjadi Na. Ya, nah itu adalah aturan reaksi yang terjadi pada katoda di proses elektrolisis. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Tulis reaksi elektrolisis pada larutan K2SO4 dengan elektroda PT. Oke, larutan ya. Maka kita langkahnya itu adalah tulis dulu larutannya K2SO4. Larutan, uraikan. Dia terurai jadi 2K plus ditambah SO4 2-. Oke. Nah, sekarang kita lihat atau tinjau kationnya. Oke, kationnya adalah K+. Nah, ini kan larutan ya. Ya, ini adalah kation, maka dia terjadinya di katoda dan reduksi, gitu ya. Nah, terus fasa zatnya adalah larutan. Larutan mengandung golongan 1A, K+ itu 1A. Maka siapa nanti yang direduksinya? H2O. Yang ini kan aturan yang pertama. Kalau 1A, maka air yang direduksinya. Bisa dipahami ya? Nah, maka nanti reaksi di katodanya itu akan seperti ini. Katoda ya. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan gas hidrogen dan 2 OH-. Ya. Nah, karena menghasilkan 2 OH sifatnya apa? Asam atau basa? Basa ya, maka di katoda itu nanti sifat larutannya adalah basa seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Sekarang gimana kalau di anoda? Oke, ini. Nah, untuk di anoda itu bergantung pada jenis anoda dan anionnya. Ya, jadi diingat-ingat aja. Di anoda itu tergantung pada jenis elektroda. Jadi jenis elektroda itu jenis anodanya dan anionnya. Nah, anoda, jenis elektroda itu nanti ada 2. Ada elektroda inert dan ada elektroda tidak inert. Bedanya apa? Inert itu I adalah tidak, inert itu bereaksi. Berarti inert itu artinya tidak ikut bereaksi. Ya. Nah, kalau tidak ikut bereaksi, itu gimana? Maka kamu lihat anionnya. Jenisnya apa? Gitu ya. Nah, elektroda inert itu apa aja? Hanya ada 3, PT, CAU atau CAU ya. Oke, jadi kalau pakai elektroda inert maka lihat anionnya. Nah, sekarang anion ada 2 jenis. Ada anion sisa asam oksi, jadi asam-asam yang mengandung oksigen, misalnya H2SO4, HNO3, H3PO4, asam fosfat. Ya, jadi yang ada oksigen ya. Maka yang akan teroksidasi adalah air. Nah, reaksinya seperti ini. 2H2O menjadi 4H+ ditambah oksigen ditambah 4 elektron. Ya, jadi ini adalah kalau anion sisa asam oksi dan elektrodanya inert, PTC atau AU. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya sisa asamnya itu tidak ada oksigennya? Contoh, HCl, asam klorida. HBr, asam bromida, nggak ada oksigennya ya. Nah, maka kalau tidak ada oksigennya, yang teroksidasi adalah anion itu sendiri. Jadi misalnya Cl-, maka nanti jadi Cl2 ditambah 2 elektron. Tapi Cl-nya adalah 2 koefisiennya karena selalu diatomik golongan 7 itu. Ya, FClBri itu selalu 2 atomnya. Begitu ya. Oke. Tadi adalah elektroda yang inert, tidak bereaksi. Kalau ada yang tidak bereaksi, berarti ada yang bereaksi dong. Oke, disebutnya adalah tidak inert. Berarti tidak bereaksi, alias bereaksi, gitu ya. Nah, ini berarti ikut bereaksi. Nah, kalau bereaksi gimana? Maka yang teroksidasi adalah anoda itu sendiri. Misal, elektrolisis K2SO4 menggunakan elektroda CD. Nah, CD itu kan bukan PTCAU kan, maka nanti yang teroksidasi adalah si CD-nya gitu. Ya. Berarti misalnya gimana? CD menjadi CD2+ ditambah 2 elektron seperti itu, ya. Jadi harap diingat kalau di anoda kamu lihat dulu jenis elektrodanya, inert atau tak inert. Kalau inert
PtCAU, maka kamu lihat anion. Anionnya apa? Anionnya sisa asam oksi atau asam lain. Kemudian, kalau misalnya tak inert selain PtCAU, ya, tak inert itu adalah selain PtCAU. Pokoknya apapun logam selain PtCAU, misalnya Cd, Mg, Cu, Zn, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tak inert. Maka yang teroksidasi adalah dirinya sendiri. Ya, baik. Sekarang kita balik lagi ke sini, ke soal nomor 1. SO4 2- sekarang. Ingat kalau di anoda, tadi kan sudah di katoda, yang ini ya. Kita lihat dulu elektroda yang digunakan. Elektroda yang digunakan adalah PT. PT itu inert atau tak inert? Ya, dia itu adalah inert. Maka kalau inert, kamu lihat anionnya. Anionnya SO4 2-. Sisa asam oksi bukan, ada oksigennya. Ya, dia sisa asam oksi. Maka siapa yang teroksidasinya? H2O. Maka nanti reaksi di anodanya adalah 2H2O menjadi 4H+ tambah oksigen tambah 4 elektron. Ya. Nah, karena ini tidak sama elektronnya, maka harus dikalikan. Ya, ini harusnya sebelah sana. Yang atas dikali 2, yang bawah kali 1. Oke. Nah, ketika dikalikan itu akan menjadi seperti ini kan ya. Oke, Ibu langsung ya. Berarti yang atas kali 2, berarti ini menjadi 4 ya. Ini 4, ini 2, ini 4. Oke. Ini elektron udah sama. Nah, sehingga jadi gimana nih? 4 tambah 2, 6 ya. 6H2O menjadi gimana? 2H2 tambah 4H+ tambah 4OH- tambah O2. Ya. Oke, masih ingatkah kalian H+ sama OH- kalau digabung itu jadi apa? Jadi H2O ya. Jadi ini 4H2O. Kanan kiri ada H2O, berarti harus coret ini sisa 2. Maka hasil akhirnya itu adalah 2H2O menjadi 2H2 ditambah oksigen. Nah, inilah reaksi elektrolisis pada larutan H2SO4 dengan elektroda platina. Ya, bisa dipahami? Oke, supaya lebih paham kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini. Tuliskan reaksi elektrolisis pada MgCl2 dengan elektroda karbon. Oke, langkah pertama seperti biasa tulis dulu reaksi ionisasinya, larutan ya. Berarti jadi Mg2+ ditambah 2Cl-. Oke, sekarang di katoda dulu lihat kation. Ini larutan. Ya, berarti larutan. Lihat kation. Sekarang, Mg2+ itu termasuk golongan 1A2A ALMN tidak? Ya, dia itu adalah golongan 2A. Maka siapa yang direduksinya? H2O. Gitu ya. Oke, sekarang di anoda. Anoda lihat elektrodanya dulu. Karbon. Karbon ini inert tak inert? Ya, dia itu adalah inert. Maka kalau inert, kamu lihat anionnya. Ya. Nah, anionnya adalah Cl- itu berarti asam lain ya. Nah, asam lain berarti dirinya sendiri yang teroksidasi. Berarti si 2Cl-nya. Oke. Maka, kalau kita tuliskan reaksi elektrolisisnya itu menjadi. Oke. Di katoda gimana? Ya, H2O ini ya. Kita kesimpulannya gitu ya. Berarti 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Oke, sekarang di anoda itu adalah 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Ya, nah elektronnya udah sama belum atas sama bawah? Udah sama-sama 2 elektron. Sehingga kalau sudah sama kita langsung saja jumlahkan. Ya, ini coret, maka reaksi elektrolisisnya secara total itu 2H2O ditambah 2Cl- menjadi H2 tambah 2OH- ditambah Cl2. Ya. Nah,
Itu adalah untuk soal yang kedua. Elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektroda karbon. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Nah, di sini adalah elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda CD. Oke, tulis dulu CuSO4 larutan ya dengan elektroda CD. Oke, kita uraikan. Ini jadi Cu. Ini menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2 min. Oke, sekarang larutan. Nah, ini larutan. Terus Cu2 plus itu logam lain ya. Logam lain selain 1A, 2A, ALMN. Maka siapa yang tereduksi? Dirinya sendiri yaitu Cu2 plus. Oke. Nah, sekarang SO4 2 min. Dia di anoda. Kalau di anoda harus lihat apa dulu? Iya, elektrodanya ini inert atau tak inert. CD itu termasuk PTCAU tidak? Tidak, berarti dia itu adalah tak inert. Kalau tak inert berarti siapa yang bereaksinya? Tak inert itu berarti dia ikut bereaksi. Maka karena CD itu tak inert, itu CD yang akan teroksidasi, ya. Nah, sehingga di katoda itu reaksinya gimana? Ini Cu2 plus terreduksi ya menjadi Cu. Oke. Nah, terus di anoda itu adalah reaksi oksidasi CD. Berarti CD menghasilkan CD2 plus tambah 2 elektron. Ya. Nah, si elektronnya udah sama atau belum? Udah, kalau udah sama ya udah, tinggal corait. Sehingga reaksi totalnya adalah Cu2 plus ditambah CD menghasilkan Cu ditambah CD2 plus. Ya, nah ini reaksi elektrolisis secara totalnya. Oke, cukup 3 soal? Masih kurang. Baik, kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Nah, ini sekarang. Tulis reaksi elektrolisis pada lelehan KBr dengan elektroda AU. Oke. Lelehan KBr, kita tulis dulu. KBr lelehan. Lelehan itu apa simbolnya? Liquid. Ya. Jadi lelehan itu sama dengan leburan. Ya. Jadi dia fasa zatnya liquid. Kalau lelehan ada air enggak? Enggak ada, ya. Nah, ini diuraikan dulu jadi K plus tambah Br min. Oke. Sekarang lihat kation, ion positif. Nah, karena lelehan, siapa yang tereduksi? Dirinya sendiri, si K plusnya. Ya, oke. Sekarang anoda, anion. Kita lihat anion itu terjadi di anoda, ya, teroksidasi. Ingat, lihat apa dulu? Jenis elektrodanya AU. AU ini PTCAU bukan? Ya, berarti dia itu adalah elektroda yang inert. Oke. AU adalah elektroda inert, maka kamu lihat anionnya, ya. Anionnya adalah Br min. Kalau Br min itu adalah ya sisa asam lain. Maka siapa nanti yang teroksidasi? Si Br minnya, ya. Nah, maka nanti di katoda itu gimana reaksinya? K plus tambah 1 elektron menghasilkan K. Kemudian di anoda itu adalah Br min, dia menghasilkan Br2. Ingat, golongan 7 selalu 2. Ditambah, nah ini disamain dulu berarti 2 Br min, maka ditambah 2 elektron. Ya, elektronnya udah sama belum? Nah, kalau belum sama disamain dulu, berarti yang atas dikali berapa? Ya, yang atas dikali 2, yang bawah kali 1. Ya, langsung di sini ya, berarti 2, 2, 2. Oke, karena elektronnya sudah sama, coret. Ya, nah maka reaksi totalnya gimana? Nah, 2K plus tambah 2 Br min menjadi 2K ditambah Br2. Ya, nah ini kan bisa bergabung. Jadi apa? 2KBr. Ya, menjadi 2K tambah Br2. Ya. Nah, jadi kalau elektrolisis lelehan ya, ini soal nomor 4, lelehan dan pakai elektroda yang inert, PTC atau AU,
maka nanti biasanya di akhir reaksi itu akan dihasilkan kembali si zat tersebut. Jadi dihasilkan lagi si KBr-nya, seperti itu ya. Baik, satu soal lagi. Nah ini, elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon. Oke, sekarang larutan lagi ya. Ki, larutan. Jadi gimana caranya? Iya, ini K+ tambah imin. Oke, sekarang larutan. Berarti kalau larutan, lihat dia logam golongan 1A, 2A, Al, atau Mn. Ya, atau logam lain. Nah, ini termasuk, ini larutan, mengandung K+, termasuk golongan 1A. Maka dia itu yang akan direduksi adalah air. Gitu ya. Oke, sekarang untuk anion, lihat elektrodanya dulu, karbon. Karbon ini inert atau tak inert? Inert. Kalau inert, maka kamu lihat anionnya. Oke? Oke, sekarang lihat anionnya, yaitu imin. Dia adalah sisa asam lain. Nah, sisa asam lain berarti dirinya sendiri yang akan teroksidasi. Maka nanti di katoda, itu reaksinya 2H2O ditambah 2 elektron, menghasilkan H2 tambah 2O H-. Oke? Kemudian di anoda itu reaksinya 2 I- menjadi I2 tambah 2 elektron. Ya, elektronnya udah sama-sama 2 elektron coret-coret sehingga ini menjadi 2H2O tambah 2 I- menjadi H2 tambah 2 OH- ditambah I2. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup ya 5 contoh soal menjelaskan tentang reaksi yang terjadi pada elektrolisis, yaitu reaksi pada katoda bagaimana, anoda bagaimana. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih terlatihnya, silakan kalian latihan soal secara masing-masing. Ya. Nah, baik, mungkin itu saja video penjelasan tentang sel elektrolisis dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.